Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Yani Aliyah di Pusdiklat Guru IMM Channel, sebuah channel yang mendedikasikan diri untuk para pustakawan, pendidik, pelatih, dan guru di Yayasan Insan Muda Mandiri atau IMM Sultra. Pada video kali ini saya akan memulai sebuah serial video yang terdiri dari 7 part atau 7 bagian yang saya beri judul besar dengan pemanfaatan Microsoft Excel untuk pembuatan perangkat pembelajaran bagi guru di sekolah-sekolah formal. Pada part 1 ini atau bagian 1 ini, saya akan menyajikan pembuatan set menu dan peta navigasi perangkat. Jadi di dalam video ini akan saya jelaskan bagaimana memulai sebuah file Excel yang akan berisi sejumlah komponen administrasi perangkat pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh guru untuk memenuhi syarat-syarat administrasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Baiklah, pada paket pemanfaatan Microsoft Excel untuk perangkat pembelajaran ini ada 7 video yang akan saya persembahkan ke hadapan penonton sekalian. Yang pertama itu sesuai dengan judul pada video pertama ini, yakni membuat set menu dan navigasi perangkat. Yang kedua itu adalah pemetaan standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga atau pada part ketiga itu adalah pengembangan silabus. Dan berikutnya adalah pembuatan kalender pendidikan di Excel, program tahunan dan program semester. Yang kelima adalah pengembangan RPP. Yang keenam adalah perhitungan kompetensi belajar minimum atau yang lebih lazim disebut KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Dan yang terakhir adalah finalisasi dan print out. Jadi diharapkan dari video-video ini atau dari paket pemanfaatan Microsoft Excel ini, kawan-kawan, terutama saya persembahkan bagi kawan-kawan pemula, terutama yang masih agak jauh dari teknologi IT, kemudian dengan kemampuan laptop yang sederhana, video ini atau paket-paket video ini diperuntukkan untuk para pekerja IT sederhana dengan perangkat sederhana yang mungkin masih pemula, masih awam juga seperti saya, sehingga kita coba berbagi untuk saling melengkapi. Baiklah, saya akan mulai video pertama yakni membuat set menu dan navigasi perangkat. Karena ini Excel yang akan kita daya gunakan untuk membuat perangkat, maka kita buka Excel. Namun perlu saya perkenalkan apa yang akan kita buat di dalam paket video ini. Itu kita akan membuat satu file seperti yang saya sudah pernah share pada beberapa waktu lalu, namun kurang detail karena itu adalah sebuah video yang saya sajikan sebagai salah satu tugas di sebuah pelatihan, sehingga kurang begitu terperinci. Sehingga saya akan pilah-pilah dalam 7 video supaya penonton channel ini bisa menyimak secara step by step. Siapa tahu ada yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan profesi kita sebagai guru. Yang akan kita buat nanti setelah kita selesaikan seluruh paket video di dalam paket pemanfaatan Excel ini adalah file seperti ini. File ini berisi sejumlah komponen perangkat pembelajaran pada set-setnya. Di file ini yang akan kita kerjakan untuk segudang atau sejumlah komponen pembelajaran yang kita akan kerjakan cukup kita menginput di data dasar. Setelah kita ganti nama sekolah dan seterusnya, kemudian ini kita input, nanti seluruh set-setnya akan berubah.
semuanya. Kemudian ada beberapa file referensi seperti ini, sintaks pembelajaran, atau ada juga yang lainnya seperti KIKD dan sebagainya. Itu semua akan kita coba kupas tuntas di video ini. Oke. Jadi video ini atau file yang akan kita buat dalam video ini itu akan kita mencoba menciptakan satu file sederhana di perangkat sederhana dengan kemampuan komputer yang pas-pasan. Bisa kita membuat satu aplikasi yang bisa memudahkan kita di dalam menerbitkan perangkat pembelajaran setiap semester atau setiap tahunnya tanpa harus bergerilya di internet atau bergerilya di mana saja mencari sumber-sumber untuk membuat itu. Kawan-kawan sekalian, file seperti ini, bahkan yang lebih canggih dan lebih kompleks, lebih lengkap, itu banyak kita temukan di berbagai milik guru Indonesia. Namun di dalam pengamatan saya, setidaknya ada dua hal yang perlu diketahui dari file-file tersebut. Yang pertama, umumnya file tersebut diamankan dengan password. Sehingga kita sebagai pengguna yang membutuhkan file tersebut untuk menunjang pekerjaan kita, kita tidak bisa berkreasi dan berbuat apa-apa di dalamnya sesuai dengan kondisi sekolah kita. Karena kenapa? Karena file tersebut diamankan dengan password. Hanya data dasar seperti ini, atau data pokok, atau referensi, atau apalah yang disebutkan di dalam file tersebut yang bisa kita kerjakan. Nah, sehingga beberapa kondisi sekolah di tempat kerja kita tidak bisa sesuaikan dengan file tersebut oleh karena file tersebut dilindungi dengan password. Itu yang pertama yang perlu kita ketahui. Kemudian yang kedua, ini juga yang paling penting sebagai masalah yang harus kita carikan solusinya, yakni file-file tersebut kebanyakan canggih. Kebanyakan harus dikerjakan atau dijalankan pada laptop atau PC dengan kapasitas yang update, yang mutakhir, sehingga kita, kalau kita punya perangkat itu adalah perangkat yang sedikit agak jadul, dengan aplikasi yang mungkin sudah kelewat beberapa jenjang, kita tidak akan bisa dengan leluasa menjalankan file-file tersebut. Nah, sekarang saya akan perkenalkan cara membuatnya. Cara membuatnya tentu masih sederhana sih. Oleh sebab itu kita butuh masukan juga dari para penonton untuk lengkapannya. Dan perlu diketahui bahwa file ini saya atraksikan di laptop yang saya beli 8 tahun lalu dengan aplikasi Office 2007. Oleh sebab itu, kalau di Office 2007 saja bisa saya jalankan, apalagi kawan-kawan yang mungkin penonton hari ini menjalankan aplikasi ini di laptop dengan Office 2016 misalnya, itu pasti bisa. Nah, itu yang saya harus coba kemukakan, saya persembahkan kepada mereka dengan kepemilikan laptop perangkat yang masih sedikit agak jadul. Oke. Saya lanjut untuk mengatraksikan atau memulai pembuatan file ini. Pertama-tama kita buka file Excel, file blank saja kita ambil. Ini masih file kosong. Yang akan kita produksi ini adalah file seperti ini. Seperti ini di dalam laptop kita. Pertama-tama kita buka Excel. Biasanya Excel itu pertama kita buka itu masih kosong seperti ini. Setnya baru satu. Dan kita akan membuat set menu yang merupakan
dapur daripada file ini yang akan mengantarkan kita ke set-set lain tempat kita akan memulai pekerjaan kita. Set menu di sini kita akan buat sesuai dengan komponen perangkat pembelajaran yang akan kita kerjakan. Perlu diketahui bahwa komponen-komponen perangkat pembelajaran yang dimungkinkan untuk dikerja secara otomatis ke dalam Excel itu ada 6. Yang pertama yang harus kita kerjakan, ya ini menu ini. Kemudian ada menu referensi, kita buat menu referensi. Kemudian di menu referensi ini, di situ ada KI, KD, kita ketik dulu semuanya, KI dan KD. Kemudian ada sintaks model, kita tulis saja sintaks dari model-model pembelajaran. Kemudian ini adalah menu referensi. Setelah itu kita buat kalender dan program. Saya singkat Kalpro ya. Kalender, ini ada kalender. Di sini ada program tahunan. Ini ada program semester. Kemudian ada juga silabus. Kita perlu buat juga silabus. Menu pokok. Menu pokok. Di situ ada, kemudian ada silabus, ada rencana pelaksanaan pembelajaran, dan ada KBM atau KKM. Ini 6 menu ini atau 7 menu ini tambah 2 menu referensi yang akan kita buat dalam menu. Sekarang dari komponen-komponen ini kita akan coba atur sedemikian rupa sehingga kelihatan seperti ini. Ya. Buat seperti ini. Mari kita atur baik-baik. Referensi ini misalnya kita buat di kiri. Sorry. Referensi kita buat di sisi atas. Misalnya. Sehingga nanti akan tampil seperti ini. Ya. Atur sedemikian rupa. Kemudian ini kita hapus saja seperti tadi. Nah, selanjutnya ini kalender pendidikan. Ada program tahunan, ada program semester. Kemudian dan di sisi kanan ada ini, ada komponen inti tadi, yakni pemetaan SKL, KI, KD, dan IPK. Ini kita kasih lebar supaya sesuai dengan lebar, atau kita dua baris saja, tidak apa-apa. Ya. Nah, sekarang di tengah-tengah, sekarang di bagian tengah ini kita akan buat ajarkan di bagian tengah akan kita buat
areal untuk menyisipkan foto atau gambar. Nah, jadi supaya gampang kita atur fotonya, kita merge dulu, kita gabungkan, jadikan satu sel semuanya dengan cara kita blok, baru klik ini, merge and center. Kemudian di kotak ini, di sel ini kita masukkan foto atau gambar. Caranya adalah, pertama-tama kita posisikan pointer ke sel tempat yang kita kehendaki untuk menjadi tempat foto. Kemudian kita klik menu insert di atas. Kemudian picture. Kita ambil ini, gambar. Selanjutnya kita akan diantar tempat di mana kita menyimpan gambar. Kemudian kita ambil ini. Ini kita dapatkan satu gambar, gambar foto. Kita bebas mencantumkan gambar apa saja, bahkan kita bebas untuk tidak mencantumkan gambar. Nah, gambar ini terlalu besar. Saya perkecil dengan cara ini masih dibatasi oleh bulatan-bulatan kecil. Kita klik di sudut kanan bawah dari gambar tersebut, atau di sudut mana saja, terserah kita. Yang penting di sudutnya. Jangan di pertengahan, harus di sudut. Kenapa? Kalau kita geser dari sudutnya seperti ini, maka perbandingan panjang dan lebar dari gambar ini tidak akan terganggu. Nah, jadi kita drag di sini, kita klik, tahan, baru kita geser. Oke, geser pelan-pelan sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki. Katakanlah seperti ini sudah cukup, atau begitulah. Kemudian gambar ini nanti kita sesuaikan besar ukurannya dengan ini, biar kelihatan lebih indah. Mungkin saya perbesar ini. Kita atur lebarnya biar kelihatan lebih indah. Kita atur lebar kolomnya ini. Lebar kolomnya kita atur seragam antara sisi kiri dengan sisi kanan. Jadi kita lihat dulu lebar kolomnya itu berapa. Dengan cara kita ambil di sini di format untuk melihat kolom, termasuk untuk merubah lebarnya. Kita ambil di format, kemudian ambil kolom weight. Lihat, ini kolom ini setelah disesuaikan tadi berukuran 18,57. Kita ingin agak besar lagi sedikit biar cantik. Kita kasih 20 supaya seragam. Oke. Bismillah, kasih 20. Kemudian ini kita pakai tadi font 22, kita seragamkan semua ini 22. Sehingga kita ambil semuanya saja menjadi 22 biar seragam. Oke, ini kita hapus saja karena kosong. Sekarang tadi ini 20 lebarnya, maka ini juga kita ambil 20. Ketik 20. Oke. Kita perlu punya satu set lagi yang namanya katakanlah data dasar, ya. Dasar sebagai bagian dari referensi, ya. Katakanlah data ini referensi bagian sini semua, nanti kita atur pilah-pilah berdasarkan warna. Berarti di sini ada data dasar, ya. Dasar. Kemudian kita ubah lagi fontnya, ukuran fontnya. Kemudian ini terlalu lebar, terlalu panjang, kita panjangkan ya biar nanti foto kita kasih besar. Ya. Oke, sekarang kita atur lagi. Kita akan buat sedemikian rupa sehingga menu-menu ini akan mengelilingi foto. Dan center, maka dia jadi satu sel. Sekarang kita ketik di sini sebagai petunjuk. Ya. Klik foto, misalnya, untuk mengedit data dasar. Ini kita ingin tulisan ini
membentang dari ujung kiri ke ujung kanan. Oleh sebab itu kita harus besar. Kasih 22 terlalu lewat, 20 juga masih lewat, 18 sudah. Ya. Sekarang kita akan coba melihat di sini masih ada kurangnya satu, yaitu alokasi waktu. Oke, selesai. Nah, sekarang kita akan bikin hilangkan kesan Excel-nya ini. Set dengan cara kita coba ambil kasih warna dia. Kita warnai seluruh field dari set ini. Kita ambil di sini, ya. Klik home di font sini pada grup font. Ini ada fill, ya, fill color kita ambil. Kemudian kita pilih kolom hitam, kolom black. Ya, kita pilih kolom black pada baris pertama supaya kelihatannya seperti tempat tanpa, di mana yang nampak hanya menu-menu kita. Saya klik Bismillah, ya. Jadi tampak gelap semua, tetapi di areal pekerjaan kita ini kita akan kasih terang. Jadi tadi itu kita bekerja mulai dari kolom C baris ketiga. Nah, ini mulai dari B2, kolom B, baris kedua, sampai pada baris ke-10, kolom F akan kita kasih terang dulu. Ya, kasih terangnya dengan cara ambil tadi di tempat font tadi, di fill color, kemudian kita ambil no fill. Nah, jangan kasih warna dulu. Kita lihat. Selanjutnya kita atur sedemikian rupa. Kita kurangi kita kurangi lebar kolomnya di sini. Kita ambil, ya. Ini nanti akan menjadi garis pinggir dari menu yang kita buat ini. Tuh, kita kecil lagi. Kemudian ini juga baris kedua kita perkecil. Ya. Jadi cara memperkecilnya kita klik di garis batar barisnya. Kita drag di sini. Klik tahan, baru kita geser. Sesuai dengan kehendak kita. Mau diperlebar kita geser ke bawah, mau dipersempit kita geser ke atas. Begitu pula kolom. Di batas kolomnya kita klik tahan, baru kita geser ke kiri atau ke kanan untuk memperbesar atau memperkecil sesuai kehendak kita. Ini juga kolom F kita perbesar, perkecil. Kita klik di sini batas antara F dan G, kita klik tahan, baru kita geser ke kiri untuk memperkecil kolomnya. Oke, kita perkirakan seperti itu. Selanjutnya di baris ke-10, kita perkecil juga. Bismillah. Kita perkirakan sudah sama semua. Kemudian kita kasih warna. Di sini saya akan kasih warna apa ya yang cantik. Ambil biru ya. Kita ambil biru, sepakat, nonton. Kita ambil biru laut. Oke. Kemudian ambil lagi biru laut. Oke. Kemudian kita klik ini yang warna biru. Atau ada juga cara lain untuk memblok. Kita posisikan di sel awal di mana yang akan kita blok. Kemudian kita tekan shift dan tahan. Jangan diangkat dulu jarinya atau tangannya. Baru kita geser pakai panah turun. Kalau kita akan turunkan bloknya. Tapi kalau kita akan geser secara horizontal, maka kita pakai tombol panah kanan atau kiri. Ya. Oke, ini sudah saya blok. Setelah di blok, kita klik di sini, maka dia warna biru semua. Terbentuk satu warna sebagai batas dari menu kita. Bapak Ibu sesuaikan dengan selera Anda semua. Nah, sekarang menu-menu ini masih kelihatan semrawut. Kenapa?
karena belum ada batasan antara menu yang satu dengan menu lainnya. Sehingga kita perlu memberikan batasan-batasan. Caranya adalah antara menu pada baris paling atas dengan baris kedua, kita kasih batas. Ya. Maka kita harus menyisipkan satu baris di antara KIKD dengan kalender. Caranya adalah kita klik menu home, kemudian ambil grup sel di sini. Di grup sel itu ada 3 icon. Yang pertama itu insert, delete, dan format. Ambil insert. Ya. Dalam posisi pointer kita ada di kalender atau di baris terakhir yang akan kita sisip. Jadi kalau yang kita mau sisip itu adalah sel atau baris antara 3 dan 4, maka pointer kita harus berada sejajar dengan baris keempat. Kemudian kita klik insert. Selanjutnya kita ambil insert set row atau sisipkan baris set, baris dari lembar kerja ini. Oke, kalau saya klik ini, maka akan terbentuk satu set baru, satu baris baru di antara 3 dan 4. Saya klik, bismillah. Oke, ini ada baris baru. Sebagai perantara antara menu di KIKD dan menu kalender atau menu sintaks dengan menu peta SKL dan KI dan KD. Untuk memperindah tampilannya, kita harus perkecil dengan cara seperti tadi, klik tahan, geser, perkirakan sebesar yang kita kehendaki. Kemudian di sini kita beri warna seperti les pinggir tadi, oke? Kemudian hal yang sama kita lakukan juga terhadap ini. Tadi kita klik, kemudian turun lagi ke sini, lagi, geser lagi, kemudian kasih warna lagi. Oke, ini juga rupanya masih ada satu. Sekarang masih kurang cantik, kurang nyaman kita lihat, karena antara kolom yang satu, kolom menu yang satu, dengan kolom menu berikutnya belum ada batas. Kita kasih batas lagi seperti tadi. Yang tadinya itu adalah kita insert atau kita sisipkan baris, sekarang kita akan sisipkan kolom. Caranya adalah sama, menu home, kemudian insert, ambil kolom. Yang tadinya ambil row, sekarang ambil kolom. Nah, sekarang kita atur. Antara D dan E kita geser. Dan antara F dan antara E dan G kita geser F itu. Oke. Kemudian kita kasih warna. Kasih warna. Inilah menu-menu kita. Nah, sekarang berdasarkan jenis-jenis komponen tadi, kita akan berikan warna tersendiri. Ini tadi yang di bagian atas ini adalah menu-menu referensi. Mana menu-menu ini bisa diubah-ubah. Kita kasih warna apa ya? Kita klik di sini, tindis kontrol, kemudian klik lagi di sini. Nah, kita kasih warna, katakanlah warna apa ya? Warna biru muda. Oke. Kenapa tadi saya klik KIKD, kemudian kontrol, kemudian tahan kontrolnya, tulis data dasar? Karena kita tidak ingin warna dari sel-sel pembatas ini ikut menjadi biru muda. Kalau kita blok sekaligus semuanya, maka warna-warna ini akan ikut menjadi biru muda. Dan itu kita kerja 2 kali lagi. Oke. Kemudian ini adalah menu kalender, ya, menu penunjangnya ini.
Yang pertama, ini menu kalender dan program. Ini menu program, ya. Kita kasih lagi warna biru muda. Selanjutnya, ini terakhir. Ini petunjuk tentang foto. Kita akan bikin di sini menunya ya samakan saja lah, apa-apa. Tersisa pengaturan bagaimana caranya supaya foto ini supaya indah. Boleh kurang gagah tapi harus indah tampilannya. Begitu maksudnya. Oke, pas ya. Oke. Ini tampilan daripada menu kita, sederhana sekali. Nah, sekarang dari sekian menu kita harus buat set, ya. Set di sini karena ini defaultnya Excel itu hanya satu set. Kita akan tambah set ini supaya semua dokumen-dokumen ini, dokumen KIKD, dokumen data dasar, dokumen sintaks pembelajaran, kalender, prota, prosem, dan seterusnya sampai KBM atau KKM, itu ada setnya. Kita akan bekerja di set yang berlainan. Caranya kita menambah set, ini sebelum kita menambah set ini kita kasih nama dulu yaitu set menu. Caranya adalah, defaultnya itu adalah, tulis namanya adalah set 1, kita akan ubah namanya menjadi set menu. Caranya di sini kita double klik. Pertama. Yang kedua, kita klik kanan, ya. Kita klik kanan di sini, baru kita ambil rename. Ya, terblok juga. Setelah kita lakukan seperti tadi, nama set dalam kondisi terblok, kita langsung ketik nama set yang akan kita inginkan. Misalnya, kita ketik menu. Jadi nanti namanya set menu. Setelah kita ketik nama set yang kita inginkan, kita tekan enter. Nah, sekarang kita akan membuat menu-menu ini semua, set untuk menu-menu ini semua, supaya kita bisa bekerja selanjutnya. Pertama kita buat set KIKD. Caranya adalah klik tanda plus di samping kanan nama set menu. Bismillah, kita klik, maka muncul set 2 yang masih kosong. Ya, set 2 yang masih kosong. Ini kita ganti namanya menjadi KIKD. KIKD. Oke. Kemudian yang kedua adalah data dasar. Ya. Data dasar itu kita klik lagi, ubah lagi data dasar. Oke, enter. Kemudian ada apa lagi ini? Kita lihat. Ada silabus RPP dan KBM. Kemudian ada RPP. Terakhir di situ ada KBM. Oke. KBM atau KKM. Sekarang semua set-set ini sudah kita buat. Nah, terakhir kita akan buat navigasinya dulu. Sebelum kita buat isinya, kita buatkan navigasi semua ini untuk diarahkan ke, ya, untuk mengamankan file kita, pekerjaan kita simpan dulu, kita save dulu, kita save as dulu, kasih nama filenya. Kita kasih nama file latihan perangkat. Ya, begitu ya. Kita carikan folder yang aman atau kita buat folder baru. Kasih nama file latihan. Folder latihan.
Oke, simpan di sini. Oke. Sekarang kita akan membuat navigasi ke set-set ini. Yang pertama kita akan navigasikan menu ini ke KIKD. Caranya adalah kita simpan pointer di sel KIKD, kemudian kita klik kanan, kemudian kita cari hyperlink. Mana hyperlink? Ini ada hyperlink. Baru kita tentukan hyperlink itu, kita ambil place in this document. Artinya bawa atau antarkan ke dokumen ini. Maksudnya ke file ini. Kita pilih dari set-set yang kita sudah buat tadi, di sini sudah masuk. Ada menu, ada KIKD, ada data dasar. Nah, tadi ini kan kita berangkat dari KIKD. Maka kita bawa ke set KIKD. Oke. Setelah kita buat hyperlink, dia kembali KIKD-nya itu, teksnya kembali kecil. Nah, kita perbesar kembali. 22. Ya, karena kemudian garis bawahnya ini kurang cantik, kita hilangkan dan warnanya kita kembalikan pada warna semula supaya lebih kontras dengan lanjut. Data dasar kita berlakukan hal yang sama juga. Yang tadi itu pakai prosedur klik kanan, sekarang saya mau pakai cara lain, membuat link, yakni prosedur menu. Setelah kita posisikan pointer di selnya, kita klik insert di menu dan kita cari hyperlink. Mana kau hyperlink? Nah, ini. Ya. Di sini ada hyperlink, kita klik. Sama tadi tampilannya setelah kita klik. Tadi itu adalah data dasar, maka kita klik data dasar. Oke. Kembalikan lagi ukuran fontnya, hapus garis bawahnya, kasih tebal, kembalikan warnanya warna hitam. Nah, ini sudah semua saya ubah. Maka sekarang kita blok sekaligus saja, baru kita kembalikan fontnya pada ukuran semula. Kemudian hapus garis bawah, kasih tebal, kembalikan warna fontnya. Itu pula di sini. Insert, hyperlink, pemetaan. Ini petanya, lanjut silabus, kemudian lanjut KBM. Oke, kasih hitam. Oke, ini hanya petunjuk tentang foto. Nah, sekarang tadi foto kita sudah atur, dibawa ke data dasar. Ya. Data dasar. Ya. Karena data dasar itu sudah dinavigasikan dari foto, ya. Ini juga foto, kita akan bawa ke data dasar. Kita dari caranya foto. Kalau kita ingin membuat navigasi foto, kita klik kanan di fotonya, baru kita cari hyperlink, bawa ke data dasar. Oke. Nah, oke. Baik, kita lanjut. Nah, setelah selesai kita buat navigasi tadi dari menu ke sel, ya, misalnya KIKD, kita terkirim ke set ini. Nah, sekarang dari KIKD ini kita harus buat lagi. Kita harus buat tombol untuk kembali ke menu. Nah, oleh sebab itu, kita bikin dulu karena ini masih file kosong, masih set kosong.
maka kita buat saja dulu tombol untuk kembali ke menu. Caranya kita cari saja, ambil saja di save. Ambil satu bentuk yang cantik, apa ya? Ambil ini saja. Kita ambil segitiga ya, atau ini saja. Kita pasang di sudut kiri atas saja ya. Oke. Ya. Kemudian kita sisipkan teks. Kita tulis di dalamnya menu. Oke. Kita tulis menu, kemudian kita kasih besar yang sesuai biar dia cantik baik-baik seperti pendengar videonya. Oke. Ya. Sementara warnanya seperti itu saja dulu. Nanti kawan-kawan kembangkan sesuai dengan versi keindahan menurut Anda. Kita pakai begini. Jadi menu ini kita navigasikan lagi. Kita navigasikan untuk mengantar kita ke set menu. Caranya seperti tadi, kita klik kanan karena ini adalah dibaca sebagai gambar sama dengan foto tadi. Kita klik kanan di shape-nya, kemudian hyperlink, bawa dia ke menu. Oke. Dia tidak berubah karena yang dibaca sebagai navigasi itu adalah gambarnya, bukan hurufnya. Oke. Setelah kita klik menu dari sini, maka kita akan diantar ke menu ini. Nah, mari kita atur dulu gambar ini. Ini hanya navigasi dalam pengolahan file kita ini. Bukan untuk di print pada saat kita print out. Oleh sebab itu, kita harus sembunyikan dia dari tindakan print. Caranya adalah kita klik kanan, ya. Kemudian kita ambil properties. Di sini ada size and properties. Kita klik. Selanjutnya di sisi kanan itu akan tampil properties. Di sini kita buka, ada tombolnya ini, beberapa tombol di dalamnya. Kita buka tombolnya segitiganya. Di sini kita pilih, kita hilangkan contrengan di print object. Kita hilangkan ini, klik. Setelah hilang, maka dia tidak akan terprint kalau kita melakukan pengeprintan, atau kalau kita print preview, dia tidak akan kelihatan. Print preview tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan dia ya, masih kosong. Kalau sebelum kita, coba saya kembalikannya. Sebelum kita atur previewnya tadi, kalau saya ambil print preview, maka dia akan kelihatan ini. Kelihatan menu. Kalau kita atur supaya tidak kelihatan print previewnya, maka dia tidak akan kelihatan. Oke. Tombol ini kita ingin ada di semua set. Sehingga pada saat kita selesai mengolah data di set-set ini, kita dikembalikan lewat menu ini. Oleh sebab itu, karena dia sudah diatur juga propertiesnya, sudah diatur juga linknya ke menu, kita tinggal copy saja. Kopinya caranya adalah klik kanan, klik copy, bawa ke menu semua menu yang ada, ya, kita tempelkan, oke, semua kita masukkan. Sekarang kita sudah berhasil membuat set menu dan peta navigasi. Sekarang kita akan membuat KIKD dan data dasar sintaks. Kawan-kawan sekalian, KIKD ini isinya adalah hasil copy paste dari lampiran permen tentang KI dan KD. Ini lampiran itu kita langsung masukkan sesuai dengan mata pelajaran ampun kita.
Oke, sudah tercopy paste. Baik. Ini adalah data dasar. Kita sudah isikan semuanya data dasar. Berisi data sekolah kita. Kawan-kawan semua bisa menambah sesuai dengan konsep dan yang Anda benarkan di sini. Data apa saja yang dibutuhkan di sini. Kita tentukan kita. Ini terdiri dari sekolah atau satuan pendidikan. Kemudian ada mata pelajaran, ada kelas 7, ya. Ada tahun pelajaran apa. Kemudian ada guru mata pelajaran namanya, NIP atau NUPTK-nya. Kemudian kepala sekolah namanya, NIP atau NUPTK-nya. Tempat tanda tangan. Maksudnya pada saat semua dokumen, komponen dokumennya itu selesai dikerjakan, di bawahnya ada tanda tangan. Di situ biasanya ada nama kota atau nama tempat. Di sini saya pakai permintaan tempat tanda tangan. Ini di sini saya tuliskan dari tanggal tanda tangan untuk semester 1 tanggal berapa dan tanggal tanda tangan untuk semester 2 tanggal berapa. Kemudian ada tanggal laporan untuk semester 1. Ada tanggal laporan untuk semester 2. Selanjutnya di sini ada KKM. Di KKM ini kita langsung ketok, kita langsung tetapkan. Kita langsung tentukan di sini karena umumnya di sekolah-sekolah itu langsung ditetapkan oleh stakeholder sekolahnya berapa KKM untuk pelajaran tertentu, itu langsung kita ketik di sini. Yang sebenarnya idealnya berangkat dari MGMP sekolah, menentukan analisis KKM, kemudian mengajukannya kepada stakeholder sekolah, tapi sering kita dapatkan stakeholder sekolah menentukan secara top down, kemudian guru mata pelajaran tinggal menyesuaikan sesuai komponen-komponen kompetensinya. Oke. Sekarang data dasar kita sudah isi. Tinggal KIKD sintaks. Ya. Perlu diketahui bahwa data dasar ini tidak akan ikut dicetak nanti, hanya sebagai dasar dari navigasi tadi. Sekarang KIKD di sini kita isi. Ini KIKD sepenuhnya isinya adalah hasil copy paste dari lampiran Permen 37 ya, tahun 2018. Jadi kita masukkan di sini sesuai dengan mata pelajaran kita. Ya, ini saya ambil contoh mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 SMP. Selanjutnya ini saya hapus dulu ya. Karena ini dari file lain. Perbaiki tadi terganggu. Ya. Oke. Ini tadi dia berubah ukurannya karena terjadinya perubahan ukuran set. Kenapa? Karena kita belum kunci. Kita belum atur tadi. Ya. Sebaiknya kita kembali mengatur dia supaya dia tidak dipengaruhi oleh kuncian, oleh ukuran set. Ya, ukuran sel. Dia belum dicontrol sini, dia masih mengikut, menyesuaikan. Jadi kalau ukuran selnya ini atau ukuran kolom barisnya ini berubah, dia menyesuaikan dalam posisi seperti ini. Kita akan ubah dia tetap pada pendiriannya, tidak berubah-ubah. Kita klik ini. Perhatikan di sini Bapak Ibu di propertiesnya itu kita klik don't move or size with cell. Dia tidak akan ikut pindah atau berubah ukuran dengan sel, dengan ukuran sel yang ada. Kita klik ini, yang tadi masih terklik di atas, makanya dia berubah. Kalau kita klik ini, dia tidak akan berubah. Kalau masih ini tadi,
Kapan berubah ukurannya ini sel, dia berubah juga. Berubah. Ubah. Kalau kita kurangi lagi, berubah lagi dia. Nah, sekarang kita ingin dia tidak berubah. Makanya kita klik di sini. Kita blok dulu begini, ada bulatan-bulatan si sekelilingnya. Kemudian dengan cara kita klik tadi di sana. Kemudian kita klik ini don't move or size with cell. Tidak akan berpindah atau berubah ukuran dengan sel, dengan berpindahnya, dengan berubahnya ukuran sel. Oke, kita sudah. Sekarang ini semua kita akan satuan pendidikan, itu nama sekolah ya, bisa sekolah, bisa satuan pendidikan. Kita akan bikin dia secara otomatis ambil dari data dasar. Ini data dasar diketik, tidak ada apa-apanya, ini bukan rumus, tidak ada apa-apanya. Tapi kita ingin semua sel-sel ini, namanya nama sekolah seperti ini, sehingga kalau ada perubahan nama sekolah, cukup mengganti di sini saja. Nah, sekarang bagaimana caranya? Dari sini, kita klik sama dengan, ya, atau kita ambil dari menu formal dulu, yang gampang dulu kita ambil. Kita klik formula, ya. Kemudian kita ambil apa ya, teks. Ya, kita ambil teks karena memang teks tulisan yang kita mau kasih masuk. Jadi saya ulangi, formula, ya, pilih teks, ya, ambil ini kontennya, kontenetnya, konsennet, ya, ya, ini. Perhatikan Bapak Ibu, ini yang kita pilih. Setelah kita klik teks, ambil ini, kemudian kita klik, nah, gitu. Sekarang apa yang akan kita masukkan? Ini adalah untuk menggabungkan beberapa. Pertama kita ketik sama dengan, kan? Sama dengan garis datar. Ya. Itu teks pertama. Teks kedua, ya. Teks kedua, kita klik begini. Teks kedua itu kita ambil dari set data dasar. Ini data dasar kita klik, baru kita tertutup biaya. Ini ambil nama sekolah, ya. Ini teks kedua, ya. Tidak ada teks ketiga karena yang kita butuhkan hanya nama sekolah. Kalau tidak ada teks ketiga, maka kita langsung oke saja. Oh, dia tidak. Kenapa dia begini, ya? Kenapa dia tidak mau terbaca, Bapak Ibu? Saya tunjukkan errornya itu ada di sel data dasar. Jadi formula ini tidak bisa menunjuk atau mengambil referensi dari data sel yang di merge atau yang digabung. Ya. Kita lihat data dasarnya, di nama sekolah ini ada 3 yang di merge, sehingga dia dibaca oleh formula seluruhnya. Ya, oleh sebab itu cara mengatasinya adalah menghapus secara manual. Ini E5, G5, ya. Kita hapus G5-nya. Hapus, bismillah, enter. Sekarang hal yang sama kita lakukan terhadap mata pelajaran. Klik teks, kemudian titik 2, selanjutnya teks kedua, ambil data dasar, tadi mata pelajaran ini pendidikan agama Islam. Ini perhatikan, setelah kita klik ini karena dia ada 3 kolom, maka dia tertulis E6 sampai G6. Kita hapus G6-nya sampai titik 2. Muncullah di sini. Nah, oke. Ya. Kemudian kelas. Kelas juga begitu juga. Kelas titik 2,
lari ke data dasar kelas ini, ya. Karena dia hanya satu sel, maka dia di sini tidak langsung muncul 7. Oke. Nah, ini adalah bagian awal daripada kompetensi inti ini. Ini juga tidak akan di-print sebenarnya, sehingga kita tidak perlu, yang penting masuk teks-teksnya semua di sini. Selanjutnya, kita ambil tanda tangannya. Kendari, ini juga masih dari file lain, kita hapus dulu. Kita ambil lagi formula tadi, teks. Ini baru kita lari langsung ke sini, karena di sini langsung kota. Kotanya kita ambil tempat tanda tangan. Kemudian teks kedua itu ada koma biasanya ada koma setelah nama kota. Kemudian teks ketiga itu adalah tempat tanda tangan, ya. Data dasar ini terganggu juga, dia punya ini. Kemudian teks ketiga itu adalah tanggal tanda tangannya. Untuk semester 2 berarti kita ambil tanggal TTD semester 2. Oke. Tidak ada lagi tes keempat, kita oke. Oke. Muncul Kendari 2 Januari, ya. Ini kayaknya 2 Januari ini masih belum tepat, kita ubah menjadi 4 Januari 2021. Oke. Maka dia berubah di KIKD secara otomatis. Ini. Kemudian guru mata pelajaran diketik langsung namanya. Namanya ini juga meskipun sudah benar, tetapi masih belum tepat karena masih berasal dari file lain, kita hapus dulu. Ambil lagi teks, kemudian teks pertama itu ada di data dasar nama gurunya, ada 2 petunjuk di situ. Oke, ya muncul. Kemudian NIP-nya, NIP di sini juga masih kurang tepat. Teks. Selanjutnya di sini kita langsung ketik karena ada kata NIP, tidak ada di data dasar, ya. NIP. Kemudian teks kedua kita ambil dari data dasar, ambil nomor NIP-nya, ini guru. Tidak ada lagi teks ketiga, kita, ya. Ini harus di merge. Oke. Begitu pula nama kepala sekolah di sini masih berasal dari file lain. Kita ambil formula teks ini, kemudian ambil di data dasar. Oke, selanjutnya ini ambil formula teks, kemudian teks kedua ambil di data dasar, mana NIP-nya kepala sekolah. Oke, kita oke. Baik, oke. Penyiapan KIKD sudah lengkap. Sisa sekarang kita akan siapkan sintaks pembelajaran. Nah, ini sintaks pembelajaran ini kita ambil dari model-model pembelajaran yang ada di dalam SIM PKB kita masing-masing. Perlu diketahui bahwa ini di sini saya menggunakan itu sebagai referensi. Banyak sih, banyak buku-buku, banyak referensi-referensi lain terkait dengan sintaks model-model pembelajaran ini. Tetapi di sini, di demonstrasi ini, saya menggunakan model-model pembelajaran yang ada di dalam materi pelatihan K13 yang terdapat di dalam portal SIM PKB dari tiap-tiap guru. Jadi kawan-kawan silakan buka SIM PKB-nya, buka di situ, download di situ. Di situ ada
panduan atau ada buku materi pelatihan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai SMA, SMK di situ ada. Dan sebagai rujukan di sini saya mengambil dari buku tersebut, dari panduan tersebut. Ini panduan, materi pelatihan. Ini saya ambil sebagai contoh di dalam video ini. Ada 3 model pembelajaran, yakni direct instruction, inquiry learning, dan discovery learning. Setelah kita buat seperti ini, ada pendahuluannya, tiap-tiap pembelajaran, tiap model, ada pendahuluannya, kita buat nomor-nomor kolom. Kasih nomor semua kolom, sekecil apapun yang kita buat, kita kasih nomor, untuk memudahkan kita dalam membuat navigasi ke tempat-tempat yang perlu diketahui bahwa set ini tidak akan dicetak, hanya sebagai referensi untuk memberi petunjuk kepada kita dalam rangka mengisi set-set yang lain yang akan di print out untuk disetorkan sebagai syarat administrasi dari pelaksanaan profesi kita sebagai guru. Oke, sintaks kita sudah berhasil buat, data dasar sudah, KIKD juga sudah, berarti tuntas sudah pertemuan kita pada video part 1 ini, yakni terkait dengan penyiapan menu, pembuatan menu, dan data dasar, termasuk pembuatan navigasi perangkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon bantuannya untuk memberikan masukan di kolom komentar untuk kesempurnaan video ini. Saya sadar bahwa video ini sangat jauh dari sempurna. Demikian, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.